Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yani Suryani dalam kegiatan bimbingan teknis belajar dari rumah. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini materi kita adalah mengenai bermain sains pada anak usia dini. Sebelum kita masuk pada materi, saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengisi daftar hadirnya ya. Dan juga gimana nih teman-teman pada hari ini? Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Dan tentunya mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan semoga kita juga dipermudahkan juga menjalani, semoga rencana-rencana hebat kita dapat terlaksana dengan baik. Baik teman-teman, kembali di sini ya saya Yani Suryani memaparkan pada kesempatan hari ini tentang kegiatan sains, bermain sains pada anak usia dini. Kembali kita paparkan keterkaitan antar materi ya, yang mana topik materi pada kegiatan bimbingan teknis kita itu ada 12 materi, yang mana pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang pentingnya bermain bagi anak, tentang bermain matematika yang menyenangkan, bermain musik dan gerak, ya, serta kita hari ini akan belajar mengenai pembelajaran sains bagi anak usia dini. Nah, teman-teman, sehari-hari mungkin kita tidak lepas dari kegiatan sains ya. Ya, sains ada pada kehidupan kita sehari-hari dan pengalaman kita sehari-hari. Nah, sekarang di sini ada gambar nih teman-teman ya. Coba teman-teman amati kira-kira kegiatan sains apa yang muncul dalam gambar ini. Oke, yang pertama di sini ada botol dengan luapan busa bulisnya. Terus yang sebelahnya ada gambar kecambah ini ya. Nah, nanti komentarnya diisi di dalam room chat ya. Oke, kemudian gambar yang satunya lagi. Nah, di sini ada gambar apa nih? Gambar es krim. Siapa yang suka es krim? Ada gambar es krim. Nah, nanti coba teman-teman jelaskan konsep apa yang ada pada gambar tersebut. Baik teman-teman. Nah, sekarang teman-teman tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan sains itu? Ya. Sains itu adalah membangun sikap positif, ya, tidak hanya mengenai kumpulan fakta atau pengetahuan mengenal dunia kita, tetapi lebih kepada proses mengamati, mencatat, mengumpulkan data, menganalisa, kemudian menggabungkan dengan informasi yang lain, kemudian membuat kesimpulan. Nah, itu yang namanya seni, kegiatan sains. Sekali lagi, jadi sains itu adalah sebuah sikap atau sebuah proses yang bukan hanya dia mengumpulkan fakta yang sudah ada atau pengetahuan mengenai dunia kita, namun di sini terlebih kepada proses tentang mengamati, mencatat, mengumpulkan data, menganalisis,
kemudian menggabungkan dengan informasi yang lain sehingga dapat membuat suatu jawaban atau suatu keputusan. Nah, terus kalau bermain sains pada anak usia dini itu apa? Bermain sains pada anak usia dini adalah salah satu kegiatan untuk mengembangkan aspek dan potensi yang dimiliki anak. Nah, biasanya anak akan senang sekali dengan kegiatan sains ini ya teman-teman. Kenapa? Karena pada dasarnya anak ini kan memiliki sifat rasa ingin tahu, rasa penasaran, ingin berpetualangan, ingin semuanya dicoba. Nah, dengan mengenalkan kegiatan sains ini tentunya akan menarik sekali bagi kegiatan bermain anak. Tujuannya untuk apa? Kita mengenalkan bermain sains kepada anak. Nah, tujuannya yang pertama, kita memupuk rasa cinta kepada alam sekitar, nah, sehingga anak-anak menyadari kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa ketika kita mengajak mengamati ciptaan-ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Bagaimana itu tumbuh kembangnya tanaman, atau melihat keagungannya matahari, bintang, bulan, seperti itu. Kemudian yang kedua, menumbuhkan minat pada anak usia dini untuk mengenal dan mempelajari benda-benda serta kejadian di lingkungan sekitar kita. Ya, biasanya kalau masih anak usia dini itu suka mencoba-coba, memukul. Ini kalau dipukul gimana ya? Nah, ini kalau dijatuhkan kayak mana ya? Nah, itu biasanya anak suka mencoba seperti itu. Kemudian yang ketiga, kegiatan bermain sains juga dapat mengembangkan aspek-aspek yang terkait dengan keterampilan dasar sains. Apa itu keterampilan dasar sains? Keterampilan dasar sains itu tuh ya tadi seperti mengamati, mencari tahu, melakukan, menemukan, dan menyampaikan kepada temannya misalnya, sehingga pengetahuan dan gagasan tentang alam sekitar atau tentang benda-benda yang dia amati dapat diketahui oleh anak. Jadi pengetahuannya semakin berkembang. Kemudian yang keempat, mengembangkan rasa ingin tahu. Jadi tekun, jadi terbuka, anak menjadi kritis, mawas diri, bertanggung jawab, bekerja sama, mandiri dalam kehidupannya sehari-hari. Kenapa bisa demikian? Karena dengan kegiatan sains ini tentunya anak nanti akan belajar memupuk, mencari jawaban dari rasa keingintahuannya tadi, sehingga anak akan bertanya-tanya kepada kita, kenapa Ma bulan bersinarnya di malam hari misalnya? Kenapa kok bisa banjir? Kenapa kok bisa hujan? Seperti itu. Itu meningkatkan kemampuan anak menjadi semakin kritis gitu ya. Kemudian mawas diri. Nah, ketika misalnya anak kita mengamati hujan, terus setelah hujan misalnya nanti anak kita menjadi sakit atau demam karena kehujanan, nah dari situ juga anak belajar untuk menjaga diri, untuk mawas diri. Oh ternyata main hujan-hujanan itu kadang-kadang tidak baik juga ya untuk kesehatan tubuh kita, gitu misalnya. Kemudian kalau banyak makan permen ini nanti akan sakit ya gigi kita, seperti itu. Terus sikap tanggung jawab, dari sini anak
akan mengerti bagaimana menjaga lingkungan sekitarnya supaya misalnya seperti konsep banjir misalnya kan. Oh ternyata kalau misalnya banyak sampah yang tersangkut di dalam sebuah aliran air, nah ini akan mengakibatkan banjir. Oh berarti sampah itu tidak boleh dibuang ke dalam parit atau ke dalam saluran air, tetapi dibuang di tempat sampah gitu ya. Nah selanjutnya anak belajar menggunakan teknologi sederhana dan konsep sains yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi dari sini anak mulai diperkenalkan juga dengan teknologi-teknologi sederhana. Ya seperti perabotan dapur misalnya yang digunakan ya kan, misalnya seperti saringan minyak gitu atau martil misalnya, palu gitu, seperti itu. Nah dari situ anak mencoba-coba atau mengenal tentang teknologi sederhana yang dapat dilakukan untuk yang dapat digunakan untuk kegiatan sainsnya. Nah, ruang lingkup sains. Nah, di sini ruang lingkup sains yang dapat dilakukan oleh anak itu yang pertama ada belajar mengamati, di sini istilahnya sains fisik ya, ada sains makhluk hidup, ada sains tentang bumi dan lingkungan. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Kalau sains fisik, dia meliputi kegiatan mengamati wujud fisik dari benda, ya, wujud fisik dari benda. Melalui eksplorasi, anak belajar mengenal ciri-ciri benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada menurut keras, lunak, cair, atau bergerak tidak, terus perubahan-perubahan yang bisa saja terjadi pada benda itu, berat ringannya, bentuk ukurannya, kemudian warnanya, ada perubahan warna misalnya. Kemudian ada perubahan temperatur, serta mengeksplorasi bagaimana benda-benda bergerak dan berubah. Jadi sains fisik ini lebih cenderung kepada penelitian, pengamatan ya, pengamatan mengenai perubahan benda-benda. Kemudian ada sains makhluk hidup. Nah, kalau sains makhluk hidup ini, di sini anak mengeksplorasi tentang makhluk hidup. Misalnya tentang manusia, hewan, dan tanaman. Nah, seperti misalnya pada tema diri sendiri, kita mengajak anak untuk mengamati ada jenis kelamin, ada macam-macam bentuk rambut, ada tinggi rendah, nah seperti itu. Dari situ kita belajar tentang kegiatan sains. Terus kalau untuk hewan misalnya anak bisa mengamati perkembangbiakannya, ya apakah dengan cara bertelur atau beranak, atau mengamati apa sih makanan hewan ini gitu, seperti anak ingin memelihara kucing. Nah, kucing ini kira-kira makanannya apa ya? Seperti itu. Bagaimana cara merawat kucing ya? Kalau kucing dimandikan kira-kira bisa nggak ya? Nah, hal-hal seperti itu bisa dilakukan sehari-hari tanpa disadari oleh anak. Itu adalah kegiatan sains, kegiatan mengamati. Seperti itu. Kalau misalnya pada kegiatan mengamati tumbuhan, nah kita bisa mengajak anak untuk mulai dari menanam, misalnya kan cara merawat tanaman dengan memupuk, menyiram,
kenapa menjadi ada buahnya, kenapa daunnya bisa rontok, bisa berubah warna, nah seperti itu. Terus kalau fisik, sains bumi dan lingkungan, di sini anak belajar tentang alam semesta untuk anak usia dini. Ya. Jadi lingkungan alam semesta dapat dialami langsung oleh anak. Anak belajar untuk memahami dan menghormati alam sekitar dan belajar tentang sebab akibat. Bahwa semua itu penting. Mereka mulai menghargai bahwa manusia dapat mempengaruhi saling ketergantungan dengan lingkungan, baik secara positif maupun negatif. Ya, bagaimana itu terjadinya hujan, proses timbulnya pelangi, misalnya ada pergantian siang dan malam. Kemudian kenapa sih bulan kok bentuknya berubah-ubah? Nah itu, kenapa bisa longsor, kenapa bisa banjir? Nah di sini kita memupuk rasa tanggung jawab anak untuk ikut menjaga dan melestarikan lingkungan kita, ya. Jadi diharapkan ke depannya misalnya anak-anak kita ini memiliki solusi-solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat ini, seperti itu. Jadi dari kegiatan sains yang sederhana seperti ini membelajarkan anak untuk rasa bertanggung jawab dan menjaga serta melestarikan lingkungan kita sehari-hari. Kemudian anak dapat bermain sainsnya di mana aja. Nah, sains oleh anak dapat ditemukan di semua tempat di rumah kita, ya. Apalagi masa pandemi ini kan anak-anak kita sedang belajar di rumah saja. Jadi seluruh sudut rumah, ruang rumah, nah itu bisa dijadikan tempat pembelajaran sains, bermain sains bagi anak. Misalnya seperti di halaman, di dapur, kamar mandi, ruang tidur, dan lainnya. Bisa digunakan untuk anak melakukan kegiatan bermain sains. Ada nggak sih tips bermain sains pada anak usia dini? Nah, tips yang bisa dilakukan, yang pertama adalah penjelasan dalam keseharian anak melalui aktivitas sehari-hari. Nah, kenapa ya kita harus bangun pagi, kita harus gosok gigi misalnya. Kenapa kita harus mandi, seperti itu. Kemudian dorong anak untuk menggunakan inderanya untuk mengamati benda-benda sekitar. Kalau misalnya di kamar mandi, ya, ketika anak bermain sabun misalnya, nah kita bisa mengajak anak untuk mengamati kenapa dari sabun ini bisa menjadi buih yang banyak, atau kalau bermain sabun di lantai itu menjadi licin. Nah, kenapa menjadi licin? Terus sikap kita harus bagaimana, gitu kan? Kemudian belajar sains dari buku yang menarik. Ya, kita bisa menyediakan atau memfasilitasi anak dengan buku-buku sains untuk anak yang menarik sehingga anak penasaran ingin menemukan sendiri atau ingin mencobanya sendiri. Dan jangan lupa dalam setiap kegiatan yang ada ajaklah anak untuk bereksperimen atau mencoba. Nah, kemudian beberapa contoh pertanyaan terbuka yang dapat ditanyakan kepada anak saat bermain. Misalnya, apa yang ingin kamu buat dengan bahan-bahan ini? Kemudian, berapa banyak balok yang diperlukan untuk membangun sebuah kandang, misalnya.
Atau anak bunda bisa nggak menghitung berapa jumlah balok ini? Kenapa warna biru dengan warna kuning kalau dicampur menjadi warna apa ya? Gitu. Itu bermain warna. Yuk coba yuk kalau misalnya warna merah kita campur dengan warna kuning jadi warna apa ya? Nah, itu dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga anak berusaha atau ingin tahu, ingin mencobanya. Kemudian mengamati ukuran, mana yang besar, mana yang kecil. Seperti misalnya ketika di dapur, sayang tolong ambilkan ibu mangkok yang kecil ya, mangkok yang besar ya. Nah dari situ secara tidak langsung juga kita memberikan pembelajaran konsep ukuran. Kemudian kita bisa dengan kegiatan tanya jawab untuk mengenalkan benda-benda yang belum dia ketahui, ya. Sebutkan nama bendanya, apalagi benda-benda yang baru nampak atau baru terlihat oleh anak. Tentu anak belum mengetahui, misalnya seperti peralatan dapur, ada blender misalnya, ada mixer atau dan lain hal lainnya yang kira-kira anak belum mengetahuinya, atau menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar anak. Tahu nggak anak itu semua nama benda-benda itu atau nama rempah-rempah yang ada di dapur itu? Tahu nggak perbedaan antara misalnya kunyit, jahe, kencur, seperti itu? Tahu nggak anak-anak? Terus membedakan bau, membedakan rasa, bagaimana cara membuat tepung adonan supaya encer, misalnya, atau supaya kental, atau gimana cara membuat susu biar manis. Takarannya untuk 1 gelas ini susunya berapa sendok, gitu, seperti itu. Dan anak-anak kita ajak untuk menceritakan apa yang telah dilakukan atau apa yang telah dibuatnya. Nah, sedang apa nak? Apa yang kamu buat? Apa saja itu? Kenapa? Untuk apa? Gitu. Ya. Kemudian sekarang kegiatan sains yang dapat dilakukan di rumah. Banyak sekali ya. Nah, ini beberapa contoh yang dapat dilakukan. Misalnya seperti mengenal aneka buah, mengenal rasa, menanam dalam pot, merawat tanaman, mengocok telur, membuat susu, bermain warna, ya, bermain aku bisa melayang, air pelangi, susu pelangi, permen pelangi, dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh anak sedang membuat bermain kocok-kocok dengan sabun. Nah, apa yang terjadi jika sabun dengan air kita kocok-kocok? Terus di sini bermain aneka buah. Jadi di sini anak mengidentifikasi, membedakan macam-macam bentuk, warna, ukuran mengenai buah. Mengenal rasa, ya. Apa rasanya garam, gula, kopi, mana yang asam, yang pahit, yang pedas. Untuk mengenalkan rasa tentang kita. Kemudian bermain menanam dalam pot. Nah, ajak anak untuk mengamati dan mencoba menanam. Misalnya kayak tadi dari di awal ya, mencoba membuat kecambah misalnya. Atau yang gampang juga misalnya menanam kangkung. Nah, itu bisa diamati oleh anak.
kita ajak anak merawat tanaman. Kenapa tanaman itu perlu disiram? Kenapa tanaman itu perlu disiangi? Rumputnya kita bersihkan, kita beri pupuk. Kemudian, di sini kita mengajak anak untuk kocok-kocok telur ini. Ya, tentu anak akan senang sekali nih kalau misalnya, ya kadang kita seorang ibu sedang masak di rumah, kadang anak kita juga ingin ikut-ikutan. Nah, itu biarkan saja, berikan bagian punya dia, terserah anak kita mau buat apa. Kemudian bermain membuat susu. Akan senang sekali kan kalau anak kita pandai bisa membuat susunya sendiri sesuai dengan takarannya. Atau bermain rampatan warna. Nah, kalau dengan warna-warna ini pasti anak sangat senang sekali bermain warna. Kenapa bisa seperti ini? Ya, kenapa begitu? Nah, itu kita supaya tidak salah, kita bisa mencari jawaban-jawaban dengan cari di Google, misalnya cari di buku-buku sains, supaya jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan anak itu dalam konsep sainsnya tidak keliru. Nah, ini kenapa telur kalau misalnya dengan air dikasih garam, nah seperti ini. Nah, tentu kita harus mengetahui dulu ya konsep sainsnya. Jadi kita perlu juga belajar untuk mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan anak nanti. Nah, ini percobaan bermain air pelangi. Bagaimana ini caranya membuat pelangi seperti ini? Bermain susu pelangi, bermain permen pelangi, atau bermain jeruk erupsi di jeruk nipis ya. Nah, selanjutnya nanti teman-teman buat tugas mandiri dan rencana tindak lanjut dari pembelajaran materi kita mengenai sains pada anak usia dini. Tugas mandiri dan tindak lanjut dapat teman-teman kirim di dalam chat kita. Oke? Nah, baik teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga bermanfaat, dan lebih dan kurangnya saya juga mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang jelas atau kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hari ini teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia selalu bersama keluarga, dan kita dapat berjumpa lagi pada kesempatan pembelajaran yang selanjutnya. Baik teman-teman, saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.